Assalamualaikum, selamat malam sahabat Ngobrol sama Ibu. Apa kabar? Semoga sehat semua. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, tidak terkecuali anak-anak. Namun ada sebagian yang terpaksa menerima hukuman masyarakat, bahkan sampai mereka merasakan kehidupan di lembaga pemasyarakatan. Tentu mereka perlu diberikan kesempatan untuk memulai kehidupannya kembali. Perlu seseorang yang berhati tulus dan penuh dedikasi untuk mendampingi dan mempersiapkan mereka kembali untuk hidup mandiri dan kembali berkontribusi di masyarakat. Tentu tidak semua orang mau melakukan hal tersebut. Namun bagi seorang Yusti Probowati, Guru Besar Psikologi Forensik Universitas Surabaya. Selamat malam Profesor Dr. Yusti Probowati Rahayu. Selamat malam Mbak Yusti. Wah, suatu kehormatan Mbak Yusti. Malam ini Mbak Yusti berkenan untuk ngobrol dan sharing bersama kita. Mbak Yusti, sebelum kita mulai ya Mbak ya, apa sih Mbak yang menyebabkan Mbak Yusti tertarik dengan hal-hal seperti ini? Ya, jadi memang bidang saya kan psikologi forensik Mbak Yusti. Jadi ketika saya selesai S3 dari Universitas Gadjah Mada, saya berpikir bahwa saya sudah mendapatkan banyak banget ya dari Allah gitu ya, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk berbuat sesuatu. Nah dari situlah saya mulai mencari apa yang bisa saya lakukan gitu ya untuk membantu dalam tanda petik ya sebagian kecil lah untuk Indonesia gitu. Maka saya mulai berkeliling dari lapas ke lapas, khususnya lapas anak. Nah dari situlah kecintaan saya dengan anak-anak yang melakukan perilaku kriminal itu banyak saya temuin gitu ya. Jadi saya keluar, bisa dikatakan saya keluar masuk lah dari lembaga pemasyarakatan anak di Blitar. Jadi saya tahu persoalan-persoalan mereka. Nah pada saat itu saya mulai tahu bahwa anak-anak ini banyak juga setelah mereka keluar dari lapas itu nggak tahu harus kemana Mbak gitu ya. Nah itu yang membuat saya kemudian memunculkan untuk ide saya membuat, kalau dalam konteks hukum itu disebut sebagai LPKS ya, rumah shelter lah bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum di Jombang yang saya namain Rumah Hati. Kenapa Rumah Hati? Karena hati saya dan hati teman-teman yang mendirikan itu sangat peduli terhadap persoalan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Yang diterima itu memang anak-anak yang keluar dari lapas atau memang ada yang lain ya Mbak Yusti ya? Iya, jadi awalnya memang anak-anak keluar dari lapas Mbak. Tapi dengan Undang-Undang 11 2012 itu terjadi perubahan sistem penanganan anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Sehingga anak-anak yang melakukan tindak pidana yang relatif ringan, mereka bukan residivis, itu bisa dimediasi, istilahnya didiversi gitu ya. Nah ketika didiversi dan diversinya berhasil, mediasinya berhasil, dia dikirimkan bisa jadi ke shelter. Jadi saya kadang dapat anak itu dari P2 TP2A, dari kepolisian, kadang dapat dari kejaksaan, kadang dapat dari pengadilan gitu ya, atau dari Bapas, Balai Pemasyarakatan. Nah itu dikirimkan. Jadi semua anak itu pasti anak yang pernah melakukan perilaku kriminal. Kasus-kasusnya kebanyakan yang ada itu adalah kasus-kasus asusila, seksualitas gitu. Kemudian yang kedua itu kasus pencurian gitu ya. Itu juga dua kasus itu yang banyak. Sebenarnya kalau di data-data lapas anak itu yang banyak banget 3 ranking yang paling tinggi itu yaitu ditambah 1 narkoba Mbak. Cuman narkoba itu kami belum sanggup ya untuk nanganin karena ketika kasus-kasus narkoba itu biasanya ada sindikat juga ya yang membuat mereka susah untuk lepas. Apa ada pengalaman menarik ya Mbak Yusti ya yang Mbak Yusti temukan sehingga ini bisa menginspirasi Mbak Yusti selama menangani narapidana anak-anak ini? Saya mulai keluar masuk lapas itu dari tahun 2003 kali ya, jadi udah berapa tahun tuh. Terus kemudian mendirikan Rumah Hati itu 2011 sampai sekarang. Yang membuat saya lesson learn atau sesuatu yang bisa saya pelajari bahwa ternyata anak-anak ini menjadi bermasalah karena keluarganya bermasalah Mbak Isti. Selalu muaranya adalah keluarga. Jadi ada di mana fungsi keluarga itu tidak bisa jalan, khususnya 2 hal yang saya lihat. Satu, bagaimana anak-anak ini dididik terkait dengan norma, aturan,
sehingga dia tidak punya kontrol diri untuk mengetahui mana yang bagus dan mana yang enggak gitu ya. Kemudian yang kedua yang kaitannya dengan afeksi. Nah, ini juga akan menyebabkan ada problem-problem emosi yang dia peroleh. Jadi dua hal itu yang menjadi kunci mereka kemudian masuk ke persoalan-persoalan pelanggaran hukum. Kalau dilihat tadi ya kasusnya kan berbagai macam ya, kemudian ada yang asusila, kemudian pencurian, dan itu bermuaranya dari keluarga gitu ya. Bagaimana terapi-terapi yang selama ini diberikan oleh Rumah Hati, Mbak Yusti dan tim ya? Jadi saya di Rumah Hati anak-anak ini kan tinggal 24 jam ya Mbak Yusti ya, 24 jam. Mereka memang sih Rumah Hati itu nggak bisa punya kapasitas yang besar karena anak-anak ini memang anak-anak yang ya sulit diatur gitu ya. Artinya dia semaunya sendiri, biasa liar gitu. Kemudian dia masuk ke rumah. Saya punya 3 staf di situ yang mendampingi mereka karena ini semua anak laki gitu ya. Saya belum berani mencampurkan laki perempuan karena itu nanti akan jadi masalah tersendiri. Jadi anak saya laki semua. Kemudian pendampingnya juga laki, ada 3. Kebetulan karena di Jombang maka mereka kebanyakan adalah lulusan dari pesantren di Jombang gitu ya pendampingnya. Kemudian saya punya lagi 2 psikolog dari alumninya Universitas Surabaya yang saya sampaikan bahwa ya saya nggak bisa bayar mereka gitu ya, tapi mungkin mereka akan dapatkan pengalaman yang luar biasa dari proses itu. Nah, yang dilakukan itu adalah karena anak-anak ini itu adalah gangguan persoalannya lebih ke penerapan aturan, maka terapi yang dilakukan itu yang pertama adalah melakukan istilahnya kalau dalam bahasa awam itu adalah membuat mereka disiplin dengan aturan gitu ya. Kapan dia bangun pagi, kapan dia tidur, bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah, masak bersama gitu ya, disuruh belajar, mereka bertanggung jawab gitu ya. Jadi itu kedisiplinan itu kami bangun gitu ya. Nah, kalau mereka mampu untuk melakukan, jadi mendidiknya tuh kayak anak-anak kecil yang biasa kita lakukan gitu ya, sampai mandi itu pun juga kami didik bahwa mereka harus mandi dengan bersih gitu ya. Karena kadang mereka tuh mandi, masuk kamar mandi, keluar ditanya udah sabunan, belum gitu ya, dia masuk lagi gitu ya. Jadi kayak gitu-gitu gitu ya, itu betul-betul sebenarnya didikan yang dilakukan oleh setiap keluarga gitu ya. Dia merasa bahwa ada kontrol yang diberikan, ada aturan dan juga ada afeksi. Ketika dia punya masalah, ada kakak-kakak pembinanya dia yang selalu melakukan pendampingan, dan kadang-kadang kalau itu dibutuhkan psikolognya juga akan turun gitu ya. Salah satu persoalan yang sering kali terjadi, kami sudah menjalankan aturan itu misalnya 2 bulan, anaknya sudah mulai beradaptasi, kan dia boleh pulang kadang-kadang gitu ya, pulang ke rumah. Balik ke rumah, orang tua tidak mengajarkan hal yang sama gitu ya, dia boleh pulang sampai jam subuh kayak gitu. Nah ini berantakan lagi, jadi psikolognya harus turun untuk juga melakukan konseling keluarga gitu ya, sehingga match sejalan antara apa yang kami lakukan dengan yang keluarga lakukan pada saat pulang. Itu sih yang banyak dilakukan. Selain juga mereka dapatin keterampilan ya, misalnya kayak reparasi motor, bengkel gitu ya, bisa juga reparasi HP. Ada juga dulu anak yang belajar mijet, belajar bikin kue gitu ya. Nah saya pakai link saya gitu ya, titip anak saya gitu. Tapi saya udah bilang jangan kaget ya, anak saya ini bertato kayak gini-gini, nanti kalau dia salah harus dikasih tahu, dan anaknya juga udah kita kasih tahu gitu ya. Dan alhamdulillah dia selama hampir 4 bulan belajar bikin bakery itu lancar, dan dia akhirnya mampu untuk bikin kue. Itu untuk bekal dia keluar, nanti dia bisa punya harga diri gitu ya, karena punya kemampuan dan dia bisa bekerja di tempat yang dia bisa bekerja gitu. Kalau aku lihat tadi ceritanya menarik banget ya. Banyak banget, kalau mau diceritain berhari-hari sih. Nggak selesai ya. Nggak selesai karena kasusnya banyak banget gitu ya. Dan anak-anak ini memang ya tadi yang saya bilang gitu ya, keluarganya bermasalah. Bahkan ada anak itu yang nggak tahu bapak ibunya siapa gitu ya. Nggak ada orang yang peduli terkait dengan anak-anak begini gitu ya. Itu kan juga menampung masalah di masa depan, karena dia pasti akan menjadi kriminal-kriminal dewasa gitu ya. 5-10 tahun ke depan dia akan menjadi kriminal dewasa.
Kalau dilihat dari tadi ya Mbak Yusti ya, ceritanya, terapinya ada kan macam-macam gitu. Sampai saat ini ya, yang sudah lulus dari Rumah Hati itu, apakah mereka bisa beradaptasi di masyarakat? Iya, satu indikator yang kami tekankan itu adalah dia bisa balik ya ke masyarakat. Entah bekerja, ada yang balik ke sekolah gitu ya. Ada dulu juga beberapa yang balik SMK. Tapi nggak semuanya berhasil gitu ya. Tadinya juga heran gitu, kayak padahal terapinya sama gitu ya. Ternyata tingkat keparahan keluarganya itu beda. Semakin dia orang tuanya kontrolnya tuh nggak ada, afeksinya nggak ada. Jadi kayak obat itu kayaknya dosis kita juga harus lebih besar gitu ya, betul. Dan nggak semuanya berhasil. Mungkin yang berhasil ya sekitar 70-80% ya. 20% ada yang udah keluar berapa lama kemudian dia kasusnya pencurian, habis itu masuk kasus pembunuhan. Duh, kalau udah kayak gitu itu sedih banget gitu ya. Ini anak udah ketangkep lagi gitu di wilayah mana gitu. Kami kan biasanya dapat info gitu ya, karena jaringan Rumah Hati itu juga nggak cuman dengan anak-anak ini, tapi kami jaringannya dengan kepolisian, dengan lapas, dengan Bapas, kejaksaan, pengadilan. Jadi kalau ada anak yang alumni kita terus kemudian dia melakukan, ya biasanya kami dapat info lagi gitu. Kalau udah gitu itu terus sedih, merasa gimana gitu. Tapi kalau ngelihat ada yang berhasil, itu juga nggak bisa diceritain. Kebanggaan saya gitu ya, bahwa anak-anak ini kemudian ada dulu yang dia keluar terus dia kerja gitu ya, terus dia bilang, saya udah kerja Bu, gajinya dia nyebutin, ya kalau buat saya sih gajinya nggak besar gitu, tapi dia kayaknya bangga banget gitu. Terus dia bilang, tapi saya belum bisa beliin Ibu baju. Alah udah nggak usah, saya bilang. kamu udah jadi kayak gitu aja, aku udah seneng, aku bilang gitu, nggak usah kamu pikirin. Tapi kadang-kadang kami kan punya juga sesi alumni ya, jadi biasanya kalau pas habis lebaran gitu kita bikin acara gitu, kita ngundang lagi tuh alumni gitu ya. Terus mereka tuh ya bawa keripik, nggak bawa apa gitu ya, makanan kecil-kecil yang dia bawa dari kampungnya gitu ya. Dan ini juga sebagai motivasi bagi yang masih di dalam Rumah Hati ya, bahwa banyak yang berhasil gitu, sehingga mereka punya semangat juga kan Mbak Yusti ya. Jadi saya tuh merasa kalau kok pemerintah Indonesia ini dalam penanganan terkait dengan anak-anak berkonflik dengan hukum ini kok nggak maksimal gitu ya. Apalagi setelah saya pernah diundang ke Amerika gitu, saya ngeliat bagaimana sistem penanganannya. Rasanya apa yang saya lakukan tuh kayak nggak ada artinya gitu ya, kecil banget gitu ya. Nah, tapi yang membuat saya tetap semangat tuh kalau saya ingat wajah-wajah mereka gitu ya, mata mereka yang selalu mengharapkan bahwa kayaknya Rumah Hati ini sangat dibutuhkan deh Bu gitu ya. Nah itu yang membuat saya ya, walaupun apa yang saya lakukan itu mungkin kecil gitu ya, mudah-mudahan ini bisa berarti buat anak-anak ini dan juga buat orang-orang yang di luar sana yang mungkin tertarik untuk membuat seperti Rumah Hati itu bisa terinspirasi untuk membuat hal yang sama, sehingga riak yang kecil itu akan membuat riak yang lebih besar gitu loh, bayangan saya. Itu sih harapan saya gitu. Dan saya sih ngelihat ya dari awal ketika saya turun mulai dengan anak-anak ini, kepedulian para psikolog terhadap anak-anak berkonflik dengan hukum ini sangat kecil gitu ya. Tapi sekarang itu teman-teman psikologi lumayan banyak yang mulai turun, mulai bergerak, memberikan kepedulian terhadap anak-anak berkonflik dengan hukum ini makin banyak. Baik Mbak Yusti. Para sahabat Ngobrol sama Ibu, mendampingin anak-anak yang telah melakukan kesalahan dan harus menerima hukuman masyarakat, tentu tidak sembarang orang yang berani dan berhati tulus untuk membawa anak-anak agar bisa kembali mandiri dan berkontribusi dalam kehidupan masyarakat. Kisah inspirasional Mbak Yusti ini dapat ditemukan di buku Jejak 83, Perjalanan Hidup Satu Angkatan Psikologi UGM, beserta dengan cerita inspirasional 50 penulis lainnya. Apabila teman-teman dan sahabat semua berminat, hubungi Ibu Wita di nomor 0821 710 89217. Baik, sekian dulu episode Ngobrol sama Ibu malam ini. Terima kasih Mbak Yusti atas sharing yang bagus sekali malam ini. Untuk para pendengar, kalau ada pertanyaan atau masukan, mohon tuliskan pada kolom komen di bawah ini. Dan mohon untuk subscribe, like, dan share pada teman-teman yang lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.